Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur juga termasuk daftar 7 keajaiban dunia. Candi umat Buddha ini dikelilingi taman luas dan berada di tengah-tengah gunung yang menjulang tinggi. Candi ini mulai diresmikan menjadi tempat wisata pada 15 Juli 1980. Kita sekarang ada di Borobudur. Ikut aku. Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Shailendra. Candi ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana. Bangunan ini dibentuk sekitar abad ke-8 pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Dalam bahasa Sanskerta, stupa berarti gundukan atau timunan tanah. Stupa induk hanya satu yang berfungsi menopang dinding candi dan mencegah pergeseran. Candi Borobudur ditetapkan sebagai pusaka budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Candi dibangun sebagai ungkapan nyata dan rasa hormat kepada para leluhur. Selain itu, bangunan candi dipakai sebagai kesadaran terhadap kebesaran agama. Bangunan candi mengalami perubahan kecil seperti penambahan pagar langkan terluar, penyempurnaan relief, perubahan tangga, pelebaran ujung kaki, dan pelengkung atas gawang pintu. Inti Borobudur hanyalah bukit tanah, sehingga tekanan bagian atas dapat menyebar ke bawah sehingga Borobudur terancam longsor dan runtuh. Museum Sejarah Dirgantara di Yogyakarta dan koleksinya. Museum ini memiliki daya tarik tinggi bagi para wisatawan, karena apa yang akan dilihat di dalamnya sangat menarik dan sama sekali tidak membosankan seperti dugaan orang-orang yang mengenai sebuah museum. Museum ini sangat cocok dikunjungi oleh kalian yang menyukai dunia penerbangan, karena museum menyampaikan berbagai koleksi lengkap dari dunia penerbangan dan dirgantara. Apakah kalian tahu sejarah apa yang ada di museum ini? Jika kalian ingin tahu, yuk simak video ini dengan baik. Sejarah Museum Dirgantara. Museum Dirgantara awalnya dibangun di Jalan Tanah Abang, Bukit, Jakarta. Museum Dirgantara Yogyakarta dimulai pada 4 April 1969, didirikan oleh Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Rusmin Nuryadin. Pada November 1977, museum kemudian dipindahkan dan digabung dengan Museum Kesatrian Akademi Angkatan Udara di Pangkalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Karena pertimbangan alutsista, udara TNI Angkatan Udara akan terus berkembang dan gedung museum lama Kesatrian Akabri tidak akan dapat menampung dan sukar dicapai oleh pengunjung. Maka, letak museum kemudian dipindahkan pada tanggal 29 Juli 1984. Museum ini kemudian diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Remaja Marsekal TNI Soekardi dengan luas plus 4,2 hektar dan luas bangunan yang digunakan sebesar 8,765 meter. Koleksi museum ini mengumpulkan 10.000 buah berupa 36 pesawat terbang, serta tanda-tanda kehormatan, bakaran dinas dan perpustakaan yang menampung sejumlah buku. Mula koleksi berupa foto-foto pejuang TNI AU, misalnya Agustinus Adi Sucipto, Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, Adi Sumarmo, Abdul Halim Perdana Kusuma, dan lainnya.
Kita sekarang ada di destinasi wisata yang ketiga, yaitu Pantai Parangtritis. Parangtritis adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Desa Parangtritis, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Pantai Parangtritis mempunyai nilai simbolis yang merupakan garis bersifat magis yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta, dan Gunung Merapi yang dikenal sebagai garis imajiner Yogyakarta. Para wisatawan bisa bersenang-senang di pantai ini, meskipun tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai ini. Namun, pantai ini tidak kekurangan fasilitas untuk having fun. Pantai Parangtritis mempunyai kaitan dengan mitos yang beredar bahwa wisatawan tidak diizinkan memakai baju berwarna hijau. Konon, wisatawan yang berkunjung ke Parangtritis dengan memakai baju hijau akan diseret ombak di laut. Masyarakat sekitar menghimbau sebaiknya saat berkunjung ke sini atau tempat lainnya harus menggunakan adat istiadat. Sebagian dari pantai selatan atau Parangtritis dipercaya merupakan area kekuasaan mitos di Roro Kidul. Konon, wisatawan yang berkunjung ke Parangtritis dengan memakai baju hijau akan diseret ombak di laut. Masyarakat sekitar menghimbau sebaiknya saat berkunjung ke sini atau tempat lainnya harus menggunakan adat istiadat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta. Keraton merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta, sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Keraton Yogyakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai, di antaranya yaitu upacara-upacara, adat, tarian-tarian sakral, musik, dan pusaka atau heirium. Upacara adat yang terkenal adalah upacara tumplak warjik, gerebet, upacara sekaten, dan labuhan. Upacara
yang berasal dari zaman kerajaan ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Pusaka Kerajaan. Pusaka di Keraton Yogyakarta disebut sebagai kagungan dalam atau harfiah milik raja, yang dianggap memiliki kekuatan magis atau peninggalan keramat yang diwarisi dari generasi-generasi awal. Kekuatan dan kekeramatan dari pusaka memiliki hubungan dengan asal-usulnya, keadaan masa lalu dari pemilik sebelumnya atau dari perannya dalam kejadian bersejarah. Benda-benda pusaka di keraton memiliki nama tertentu. Sebagai contoh adalah Kyai Permili, sebuah kereta kuda yang digunakan untuk mengangkut abdi dalam manggung yang membawa regalia. Wujud benda pusaka di Keraton Yogyakarta bermacam-macam. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama, senjata tajam, bendera dan panji kebesaran, perlengkapan kebesaran, alat-alat musik, alat-alat transportasi, manuskrip babat atau kronik, berbagai karya tulis lain, dan yang terakhir perlengkapan sehari-hari. Pintar. Taman Pintar adalah tempat rekreasi edukasi yang keren dan seru. Di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Panembahan Senopati nomor 1-3 Ngupasan, kota Yogyakarta, kawasan Benteng Penbrek. Luasnya sekitar 1,2 hektar. Taman Pintar didirikan pada tanggal 16 Desember 2008 yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan Kota Yogyakarta menggagas sebuah ide untuk pembangunan Taman Pintar. Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan, disebut Taman Pintar karena di kawasan ini nantinya para siswa sampai sekolah menengah bisa leluasa memperdalam pemahaman soal materi-materi pelajaran yang telah diterima di sekolah. Dengan target pembangunan Taman Pintar adalah memperkenalkan sains kepada siswa mulai sejak dini, dengan harapan agar kreativitas anak didik bertambah, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya menjadi sasaran eksploitasi pasar teknologi saja, tetapi juga berusaha untuk dapat menciptakan teknologi sendiri. Di dalam Taman Pintar terdapat 9 wahana di antaranya. 1. Gedung oval. Disebut gedung oval karena memang gedungnya berbentuk oval. Di gedung ini kamu akan menemukan beragam alat iptek interaktif. 2. Gedung kotak. Secara ukuran, gedung kotak lebih besar dibandingkan gedung oval. Di gedung kotak lebih banyak zona yang didedikasikan untuk sains yang bersifat penerapan. 3. Planetarium. Planetarium Taman Pintar Yogyakarta akan memberikan pengalaman menarik bagi kamu loh. Istimewanya, planetarium ini menggunakan proyektor untuk memperagakan benda-benda angkasa di langit malam Yogyakarta. Kamu juga akan diajak melihat film tentang luar angkasa di sini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berada di destinasi 5, yaitu di Benteng
Halo, jadi sekarang kita lagi berada di destinasi ke-6 yaitu Malioboro. Malioboro merupakan nama sebuah jalan yang ada di Jogja yang terkenal sebagai wisata belanja legendaris di Indonesia. Asal nama jalan Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Malia Bahara yang berarti karangan bunga. Ada juga beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama kolonial Inggris yang bernama Melbourne yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai dengan 1816 Masehi. Banyak wisatawan mancanegara yang mengidentikan Jalan Malioboro sebagai Jogja. Jadi, tak lengkap rasanya berkunjung ke Jogja tanpa berkunjung ke Jalan Malioboro Jogja.